Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini adalah sebuah judul yang saya beri, judul dengan tema cara terbaik untuk membalas kebaikan seseorang. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, saya ingin memulai pada pembukaan kali ini. Silahkan bagi yang ingin bertanya satu pertanyaan, bebas apa saja, boleh berkaitan dengan tema sebelumnya atau tema yang akan kita bahas atau perkara yang lain. Monggo ibu-ibu, kan biasanya kan bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Monggo Bu. Wonten ada pertanyaan? Karena saya takutkan nanti ketika kita masuk pembahasan sudah tidak sempat lagi tanya jawab. Karena sebenarnya yang paling utama itu tanya jawab. Karena kadang kalau teori itu orang teori. Tapi kalau tanya jawab itu biasanya langsung ke kasus, studi kasus atau praktek. Seperti itu. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Tidak ada. Bapak-bapak, monggo. Tidak ada? Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan itu jauh di luar tema ya. Monggo, baik. Untuk bersuci diri atau itu berwudu, Nggih. itu sebaiknya dengan berkostum berpakaian sudah lengkap atau boleh misalnya habis mandi terus itu aja. Oh, baik. Apakah ketika berwudu itu harus dalam kondisi sudah berpakaian lengkap, sudah siap untuk berangkat, atau misalnya habis seseorang mandi boleh langsung berwudu? Di sini ada sebuah permasalahan tentang apakah makruh seseorang itu ketika berwudu dalam kondisi tidak menutup aurat. Karena suatu ketika ada sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ditegur oleh sahabat yang lain karena ketika itu Abu Hurairah wudu dan mungkin kondisinya kurang menutupi auratnya, ditegur. Sehingga hadis ini, walaupun ini hadisnya lemah, dijadikan dalil oleh sebagian para ulama tentang dilarangnya seseorang untuk berwudu kecuali dalam kondisi menutup aurat. Karena ketika itu Abu Hurairah dalam kondisi tidak menutup aurat yang lengkap. Ya biasa mudahnya, cara mudahnya ya seperti kita habis mandi. Orang habis mandi kan tidak mungkin sudah langsung pakai pakaian. Paling nggak handukan dulu dan lain sebagainya. Kadang keluar itu ya cuma pakai handuk sama kaos dalam mungkin. Karena ini di rumah. Apakah seperti itu boleh? Maka
para ulama mengatakan menjawab hadis yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah pernah berwudu dalam kondisi kurang menutup aurat. Ini disebutkan karena ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berwudu dalam kondisi tempat yang agak terbuka. Beda dengan misalnya misalnya seseorang di dalam kamar mandi. Itu tertutup, boleh. Bahkan ini termasuk dalam bab al-isra. Seseorang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, bersegera dalam amal baik. Maka itu dikatakan seseorang boleh berwudu dalam kondisi tidak menutup aurat selama tempat yang digunakan untuk berwudu adalah tempat yang tertutup. Berbeda dengan dulu Abu Hurairah tempatnya itu agak terbuka. Dan kamar mandi zaman dahulu itu berbeda dengan kamar mandi zaman sekarang. Kalau kamar mandi zaman dahulu itu seperti kamar mandi zaman kita dahulu yang ada di pinggir sungai. Sehingga ketika seseorang buang hajat itu sangat kemungkinan terlihat. Maka orang yang buang hajat di pinggir sungai, misalnya kadang tertutupnya itu setengah badan, bawahnya masih kelihatan, bahkan kadang dari jauh itu kelihatan. Maka itu nggak boleh seseorang. Ini bukan hanya terkait dengan mengotori lingkungan dan lain sebagainya. Syariat Islam sendiri melarang seperti itu. Nah, namun kenapa Abu Hurairah dulu seperti itu, kamar mandi zaman dulu seperti itu? Ya karena dulu adanya seperti itu. Ya mirip-mirip, tapi ya tetap tertutup, tapi ada sedikit celah. Dan ketika itu ada sahabat yang melihat, maka ditegur. Kamu sedang beribadah kepada Allah, hendaklah kamu dalam kondisi tertutup, jangan sampai ada orang lewat lihat. Maka itu jawaban, dan ini pendapat jumhur ulama yang mengatakan seseorang boleh berwudu dalam kondisi tidak menutup aurat selama tempat yang digunakan adalah tertutup, misal di kamar mandi. Nah, kalau misalnya di kamar mandi tapi kamar mandinya terbuka, maka nggak boleh. Contohnya terkadang ada gagang pintu itu yang tengah. Kadang sebagian masjid atau sebagian kamar mandi kan ada bolongan yang tempat digunakan untuk kunci, untuk buka. Nah, kadang itu kan nggak ditutup, maka itu tetap nggak boleh. Maka kalau mau wudhu di situ ditutup dulu bolongan yang digunakan untuk gagang pintu itu, kunci dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Kita masuk kepada pembahasan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan kemarin alhamdulillah kita telah menjelaskan, kita telah membahas bersama bahwasanya banyak jalan-jalan kebaikan. Bahkan kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik. Bahkan berbuat baik ini bukan hanya menjadi amalan misalnya pekanan, bulanan. Ini harus kita rutinkan. Seseorang setiap hari harus memiliki target. Saya hari ini mau berbuat baik apa, mau apa dan lain sebagainya. Dan dijelaskan bahwasanya seseorang ketika berbuat baik itu tidak harus berkaitan dengan harta. Sampai hal-hal yang sepele seseorang dikatakan dia telah berbuat baik, dia telah bersedekah, dia telah beramal soleh. Maka ini adalah rutinitas yang selayaknya dijadikan dalam kehidupan manusia setiap hari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ketika seseorang menunjukkan jalan sekalipun itu menjadi amal baik. Bahkan sampai wa fi bud'i ahadikum shadaqah, sampai ketika seseorang berhubungan badan dengan pasangannya yang halal itu sedekah. Padahal jika kita lihat hubungan badan itu nggak ada kaitannya dengan sedekah. Itu kebutuhan manusia. Nggak ada kaitannya sedekah dari sisi mana. Tapi ketika seseorang berhubungan badan, saya berhubungan badan dengan istri saya agar tujuannya saya bisa menjaga kehormatan saya. Mohon maaf, biar saya nggak jelalatan di jalan,
biar saya nggak gatel, biar saya misalnya ketika di tempat kerja dengan begitu banyak problematika yang kadang mohon maaf, kita kan tempat kerja kita kan terkadang ada yang kita sudah berusaha menjaga pandangan, tapi Masya Allah mungkin ada pegawai kita yang ya kalau muslim ya sangat disayangkan, tapi banyak di antara kita yang kadang bekerja dengan misalnya satu perusahaan, satu kantor dengan orang non muslim. Nggak mungkin kita paksa, Mbak jenengan pakai jilbab, Mbak jenengan pakai pakaian yang sopan. Lah bagi mereka seperti itu udah pakaian sopan, udah pakaian wajar. Kita nggak bisa memaksa dia non muslim memakai jilbab dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang berhubungan badan dengan istrinya dengan tujuan bahwasanya agar saya bisa menjaga kehormatan saya, agar saya berhubungan badan ini bukan hanya menjaga kehormatan saya, juga menjaga kehormatan istri saya. Mohon maaf, kan banyak ya sekarang ya istilah lagu-lagu yang kita tahu lah, terkadang ketika seseorang, bahkan kejadian di masyarakat, ketika seseorang itu jarang ketemu dengan pasangan halalnya, jarang berhubungan, sangat mungkin itu berpotensi untuk membuka pintu perselingkuhan. Maka ketika saya berhubungan badan tujuannya agar saya bisa menjaga harga diri saya. Kemudian ketika saya berhubungan badan, saya bertujuan kalau seandainya lahir dari rahim istriku seorang anak, saya berharap menjadi anak yang soleh atau solihah. Maka ini bernilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seseorang berhubungan badan dengan istrinya, dia memperhatikan adab-adab berhubungan badan, ada adabnya. Bahkan mohon maaf, berhubungan badan itu ada adabnya, nggak sembarangan. Dalam fikih itu dibahas. Maka ketika seorang memperhatikan adab seperti ini, dia bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak niat yang terkandung dalam tujuannya, maka semakin banyak pula pahala yang bisa dia kumpulkan. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita membalas seseorang yang telah berbuat baik kepada kita. Banyak orang berbuat baik kepada kita, bahkan terkadang kita bingung membalasnya bagaimana. Dan ini sebagaimana problematika yang dihadapi oleh para sahabat. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata, datang sekelompok manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Madinah. Siapa yang datang? Yaitu kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Karena Rasulullah dan para sahabatnya mereka orang muhajirin. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan begitu banyak tawaran. Bahkan Anas ini sampai galau, ya Rasulullah, orang Ansor itu mendatangimu, dan kita mendatangi rumah mereka dalam kondisi kita ini tidak memiliki apa-apa. Karena harta kekayaan kita, harta benda kita semuanya di Mekah. Sekarang kita datang ke Madinah. Banyak di antara sahabat dari kaum Ansor, mereka berbondong-bondong. Yang punya harta banyak, kamu butuh apa? Tak kasih uang. Kamu butuh apa? Butuh pekerjaan, ini saya beri pekerjaan. Kamu datang ke sini dalam kondisi jomblo, belum menikah, atau menceraikan istrinya atau suaminya karena musyrik. Silahkan pilih istri saya. Bahkan ada salah seorang sahabat yang mengatakan, wahai saudaraku, saya lihat kamu orang yang tampan, orang yang luar biasa. Saya tahu kamu datang ke Madinah, kamu dalam kondisi tidak memiliki pasangan karena istrimu tidak mau masuk Islam. Saya ada 4 istri. Silahkan pilih yang paling cantik, bukan yang misalnya yang paling tua gitu, atau yang paling jelek, atau yang paling misalnya mukanya kurang glowing gitu, kurang cantik. Enggak, silahkan pilih yang paling cantik, yang paling memikat hatimu, ambil. Saya ceraikan detik ini biar kamu bisa menikahi perempuan tadi. Bahkan bukan hanya menawarkan pasangan, misalnya ada punya anak, ini anak saya, silahkan dinikahin. Saya ada kebun, silahkan kebun ini buat kamu. Saya punya toko, saya punya kios, silahkan. Ini kios ini, toko ini punya kamu, detik ini, halal. Maka
para sahabat muhajirin, orang-orang dari Mekah itu bingung. Ya Rasulullah, ya kita mau balas mereka gimana? Kita nggak punya duit. Kita kalau misalnya mereka berbuat baik, kalau kita balas, misalnya orang ngasih pinjaman kepada kita, kita kalau mau balas yang setimpal kan ngasih uang pinjaman, ya lawang kita aja ngutang kok ya. Masa mau ngasih duit orang yang ngutangi kita? Kan lucu. Nah, terus gimana ya Rasulullah? Dan bahkan kalau saya pikir-pikir, mereka ini orang yang jiwa empatinya paling besar. Saya tidak pernah menemukan orang yang jiwa empatinya ini sehebat orang Ansor. Mereka nggak peduli, bukan hanya orang kaya yang berbondong-bondong untuk berbuat baik kepada orang muhajirin, bahkan orang miskin di kalangan orang Ansor, mereka rela untuk berbagi kebaikan demi saudara muhajirin mereka yang datang dari Mekah. Nah, kalau orang kaya bersedekah mungkin wajar, membantu orang lain wajar. Nah, ini mungkin orang biasa. Maka Masya Allah, jiwa empati mereka ini luar biasa, loyalitasnya luar biasa. Punya rumah, silahkan rumah saya ini buat kamu. Nggak usah dipikir, pakai aja, halal buat kamu. Punya apa saya diberikan. Nah, bagaimana kami membalas mereka ya Rasulullah? Saya yakin orang seperti ini nggak mungkin bisa dibalas dengan amalan yang setimpal. Nah, kalau seandainya kita mau membalas, kan nunggu sukses. Nah, sukses kita kan karena sebab mereka. Oleh karena itu ada di istilah kita, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Kita nggak mungkin bisa membalas guru kita sebanyak apapun. Karena apa? Lalu kita sukses salah satu ya jalannya lewat guru kita. Kita tahu matematika karena guru kita. Makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, nggak bisa dibalas dengan apapun. Maka kata Rasulullah SAW, tenang ya Anas, jangan kamu khawatir. Sesungguhnya engkau bisa membalas kebaikan mereka. Dengan apa? Ma da'autumullaha lahum wa asnaitum alaihi. Sesungguhnya engkau tetap bisa membalas kebaikan mereka selama engkau mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan dan memuji mereka. Maka kalau seandainya seseorang tidak bisa membuat membalas kebaikan seseorang, terlebih lagi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah orang tersebut. Ya, namanya membalas itu kan batasan minimal adalah apa? Setimpal. Orang ngasih misalnya makanan, ya kita balas ngasih makanan. Kalau misalnya nggak bisa serupa, sejenis. Misalnya orang ngasih kita makanan apa? Misalnya tiba-tiba bawa kepada kita satu kambing guling gitu. Nah, kalau kita mau balas kambing guling satu, nggak mungkin. Ya paling nggak besok-besok bawa misalnya nasi padang, ya kan masih sama makanan walaupun tidak setimpal. Atau misalnya kita punya usaha makanan apa, kita bawakan roti dan lain sebagainya atau apa, itu masih setara. Satu jenis makanan walaupun tentu beratnya berbeda. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW memuji orang-orang yang ketika berbuat baik kepada orang lain itu tidak memperdulikan keadaan mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji keadaan orang-orang Ansor tadi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan balasan ad-dar, balasan surga wal iman, dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memperdulikan saudara-saudara mereka, yang mereka lebih dahulu masuk Islam. Karena orang muhajirin kan lebih dahulu masuk Islam dibanding orang Ansor.
Yuhibbuna man haja ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahkan ketika mereka berbuat baik, berbagi kepada saudara kaum muhajirin, mereka ketika berbagi itu tidak ada rasa misalnya sungkan, nggak enakan atau berat hati, pokoknya seikhlasnya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan di antara mereka lebih memperdulikan untuk membantu orang muhajirin dibandingkan memperdulikan keadaan mereka, padahal mereka adalah orang yang sangat membutuhkan. Maka ketika seperti ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan kepada kita untuk membalasnya. Dan banyak di antara kita, mohon maaf, banyak ada kasus belum lama ini, mungkin Bapak Ibu tahu. Jadi ada campaign itu adalah promosi di sosial media. Orang itu menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya melalui orang-orang miskin. Dan ini kejadian. Jadi ada sebuah organisasi open donasi. Misalnya donasi untuk pembuatan misalnya fasilitas di timur Indonesia atau di mana. Ternyata mohon maaf, uangnya itu hanya sekian persen saja yang digunakan untuk pembangunan tadi, yang sesuai iklannya tadi. Sebagian besarnya bahkan itu buat menggaji para pegawainya. Ya walaupun di Indonesia ada undang-undang, ada bisa seseorang pegawai misalnya yayasan kemanusiaan bisa mengambil uang dari donasi tersebut, namun tentunya dengan batasan yang wajar. Tapi kan ada sampai direktur utamanya itu gajinya sebulannya ada 250 juta. Bahkan untuk iklan di sosial media itu menghabiskan sekian miliar. Padahal kita perhatikan banyak di antara mereka itu yang mungkin mohon maaf, yang berdonasi itu yang mungkin bukan orang yang kaya. Bahkan masuk kategori orang yang berhak untuk menerima bantuan tadi. Maka ketika kita mengetahui seperti ini, ya kita balas sebisa mungkin, kita balas orang-orang yang berbuat lebih mempedulikan saudaranya dibanding mempedulikan diri sendiri. Kita beri penghargaan, kita apresiasi mereka. Namun jika tidak memungkinkan dan kita tidak bisa, maka Allah Subhanahu wa taala yang begitu rahmatnya luar biasa, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan solusi kepada kita bagaimana kita mendoakan mereka. Kita senantiasa mendoakan, ya Allah, semoga Engkau membalas kebaikan orang-orang yang berjasa dalam pendirian masjid ini, orang-orang yang berjasa dalam kegiatan harian masjid ini. Karena sekarang seseorang ketika ingin beramal apapun itu butuh operasional. Masjid nggak mungkin ramai kalau operasionalnya tidak bagus. Ya masjid tidak akan mungkin bisa berdiri dengan kokoh kalau nggak ada orang yang nyumbang. Nggak mungkin ujuk-ujuk orang misalnya masjid bisa berdiri dengan tegak, nggak mungkin. Dan apapun itu butuh biaya. Maka ketika tahu ada donatur yang menyokong seseorang, maka kita senantiasa, apalagi orang yang senantiasa membantu kita, jangan lupa kita doakan orang tersebut untuk senantiasa Allah jaga, senantiasa dalam kebaikan. Kita puji mereka. Dan boleh seseorang sesekali misalnya menyebutkan kebaikan orang lain. Oh, Pak Fulan, Ibu Fulanah dulu pernah membantu saya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Kita doakan orang tersebut. Kita mendoakan ketika ia di hadapan kita. Atau ketika orang yang pernah berbuat baik kepada kita ini tidak hadir di hadapan kita, kita doakan mereka, ya Allah, semoga Engkau senantiasa melimpahkan rezekinya, semoga Engkau senantiasa menjaga mereka. Maka kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Man sunya ilaihi ma'rufun falyujzi fa in lam yajid ma yujzihi falyusni alaihi.
Barang siapa yang berbuat baik kepada engkau, hendaklah engkau membalasnya. Jika engkau tidak bisa untuk membalasnya yang setimpal atau serupa atau sama, maka hendaklah engkau berterima kasih kepada mereka. Kalau seandainya kita kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, kita tidak bisa senantiasa membalas setiap kebaikan yang mereka perbuat kepada kita, maka jangan sampai lisan kita ini kering dari senantiasa mendoakan orang tersebut. Dan Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang berbuat baik kepada engkau, maka katakanlah kepada orang tersebut itu dengan ucapan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan banyak kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan Rasulullah SAW mengatakan faqad ablagha fis sana. Maka barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya ketika dia berbuat baik, beri kebaikan, ditolong, dibantu, jazakallahu khairan, maka itu adalah balasan yang paling utama. Ada sebagian orang yang mengatakan ketika misalnya jazakallahu khairan itu ada ditambahi jazakallahu alfa khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas engkau dengan 1000 kebaikan. Ada juga yang ini sering dipraktikkan oleh masyarakat kita, jazakallahu khairan katsira. Nah, sejatinya ungkapan seperti ini tidaklah tepat. Tetap ucapan yang paling baik adalah ucapan jazakallahu khairan. Kenapa? Yang pertama, lafaz jazakallahu khairan ini langsung dari Rasulullah SAW. Artinya ucapan ini, balasan ini, kredibilitasnya itu A1, bisa dipertanggungjawabkan. Jelas hadisnya sahih yang mengajarkan Rasulullah. Beda dengan jazakallahu khairan entah siapa. Ya mungkin orang yang mengajarkannya tujuannya baik, namun tidaklah hal tersebut itu lebih utama dibanding lafaz yang murni bersumber dari Rasulullah SAW. Alasan pertama itu. Alasan kedua, jika seseorang mengatakan jazakallahu khairan katsira atau alfa khairin, 1000 kebaikan, maka sejatinya orang tersebut itu membatasi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tadi. Kenapa? Karena jika kita tinjau dari bahasa Arab, jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Di sini lafadznya itu umum. Maka kalau umum artinya adalah tidak ada batasannya, entah 1000, 20.000, 100.000, 1 juta. Intinya kebaikan. Intinya kebaikan. Tidak hanya terbatas pada 1000 kebaikan. Ini umum, semua kebaikan. Maka bisa jadi seseorang ketika dia mengucapkan jazakallahu khairan, orang yang membantunya tadi diberi ribuan, jutaan kebaikan. Ada seseorang ya membantu misalnya nolong, cuman ngasih pinjaman 100.000, pinjam ikhlas, ini murni, bukan pinjaman, bukan utang, ini pemberian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang begitu banyak, berlipat-lipat, sehat terus, jarang sakit, jarang kena musibah, usahanya lancar, anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu kan ribuan, bahkan bisa jutaan lebih kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka itu adalah lebih baik, karena lafadznya pertama itu murni dari Rasulullah SAW. Kedua, kebaikan yang Allah berikan balas kepada orang tadi itu tidak terbatas hanya 1.000, 2.000, 3.000, enggak, banyak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa kok kita ketika tidak bisa membalas kebaikan orang lain,
Kita diperintahkan untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Dan ini bukan hanya ketika kita tidak bisa membalas orang tadi dengan kebaikan yang setimpal, semisal. Apapun itu, walaupun kita bisa membalas dengan kebaikan, kita tetap diperintahkan untuk membalas orang tersebut itu dengan jazakallahu khairan. Yang alasan yang pertama, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mau mengucapkan syukur kepada orang lain. Maka ketika ada orang berbuat baik kepada kita, jazakallahu khairan. Artinya apa? Kita berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan ketika kita bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, artinya kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita nggak mau bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita, kita tidak bisa dikatakan kita telah bersyukur kepada Allah. Makanya ketika seseorang ditolong, diperintahkan untuk gantian menolong, entah kapan, membalas dengan kebaikan yang lain. Yang kedua, kenapa kita diperintahkan mengucapkan jazakallahu khairan? Ini seperti ungkapan di masyarakat kita ketika seseorang itu ada yang berbuat baik kepada kita. Seringkali masyarakat kita, orang Jawa itu mengatakan lemah telas. Lemah telas niku napa? Napa? Gusti Allah sing ingkang bales. Lemah telas, Gusti Allah sing ingkang bales. Maksudnya ketika seseorang mengucapkan tersebut, dia mengakui bahwasannya dirinya itu gak bisa membalas yang setimpal, gak bisa membalas dengan serupa, atau kebaikannya ini benar-benar luar biasa, sangat dibutuhkan. Maka dia mengakui bahwasannya saya ini hamba yang lemah, sehingga orang itu butuh sehingga saya ini butuh untuk dibantu oleh orang lain. Saking nggak bisanya balas, lemah telas, Gusti Allah sing ingkang balas. Kita ngaku bahwasanya kita itu lemah. Tanpa bantuan orang lain, kita nggak bisa menjadi orang yang sukses. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang hebat. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang dihormati. Makanya kita mengatakan lemah telas, Gusti Allah sing ingkang balas. Saking bingungnya, saya mau balas apa? Jasamu itu luar biasa. Jasamu itu begitu begitu luar biasa, sampai saya itu bingung saya mau ngomong apa. Saking bingungnya, lemah telas, Gusti Allah sing ingkang balas. Dan ketika orang mengucapkan hal tersebut, dia menunjukkan bahwasannya dia menyerahkan balasan tersebut itu kepada Allah. Karena dia bingung, saya mau balas apa? Ya sudah, Allah saja. Gusti Allah mawon sing ingkang balas. Entah Allah Subhanahu wa taala balas dengan apa. Maka ketika seseorang tidak bisa, ada pepatah, ada ahli bijak yang mengatakan kalau seandainya idza qasurat yadaka bil mukafaah, apabila tanganmu tidak bisa membalas kebaikan orang lain, falyatul lisanaka bisyukri wa du'ai bil jazai al aufa. Maka kalau seandainya tanganmu tidak bisa membalas kebaikan yang pernah orang lain perbuat kepadamu, maka janganlah lisanmu pernah letih untuk senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Ucapan alhamdulillah, doakan orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan. Selain ada di antara orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, kita doakan orang tua kita, ya Allah, Allahumma arham walidayya, ya Allah rahmatilah orang tuaku. Allahumma filli, Allahumma fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kalau seandainya seseorang setiap sholat mendoakan kedua orang tuanya, ya Allah rahmatilah orang tuaku, ampunilah orang tuaku, masukkanlah orang tuaku ke dalam surga. Kalau misalnya seorang anak berdoa hanya setiap selesai sholat,
itu nggak setimpal dengan kebaikan yang telah orang tua kita perbuat kepada kita. Maka kita senantiasa setiap detik, setiap menit ingat orang tua, doakan. Jika orang tua kita telah meninggal, semoga ia masuk surga. Jika orang tua kita masih hidup, kita doakan agar senantiasa Allah menjaga orang tua kita. Kita doakan, jangan pernah lisan kita ini kering dari atau letih atau bosan mendoakan orang tua kita. Sebagaimana dulu orang tua kita, ayah kita, ibu kita tidak pernah letih untuk senantiasa menafkahi kita. Coba bayangkan, kalau orang tua kita nggak mau peduli kepada kita, sudah biarin aja. Wes gas-gasan, bas-basan apa-apa anakku ora peduli, magrib ra mulih ya ora apa-apa, aku jek duwe anak akeh misalnya. Atau misalnya anakku nggak sukses, sekolahnya nunggak terus nggak pernah naik, nggak masalah, nggak peduli. Atau orang tua kita tidak mau menyekolahkan kita, memberikan misalnya sekolah terbaik, nggak peduli. Apa yang akan terjadi kepada kita? Begitu juga misalnya guru kita tidak misalnya nggak mau peduli kepada kita, wes apa-apa, kamu nggak ngerjain PR, nggak masalah, yang penting aku tetap dapat gaji misalnya, nggak peduli. Kamu mau PR nggak dikerjakan, ujian nilaimu jelek, saya nggak peduli, yang penting dapat gaji. Misal, apa yang terjadi pada kita? Apakah kita mungkin sukses saat ini? Atau misalnya kita yang lebih utama, kita doakan para ulama kita, para pejuang bangsa kita. Kalau mereka tidak mau mengangkat senjata, mungkin detik ini kita masih dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kalau misalnya para nabi dan rasul dulu putus asa untuk berdakwah, mungkin Rasulullah SAW udah, ya wes, aku di Mekah diusir sama saudaraku, sama pamanku, sama keluarga besarku, ya sudah, saya nggak usah dakwah, keluarga saja menolak saya, apalagi orang lain. Ya kan masuk akal kan? Lah kalau orang keluarga sendiri menolak kita, ya mungkin nggak orang lain bisa menerima kita? Kan mustahil. Tapi Rasulullah SAW tidak mau berputus asa, senantiasa berdakwah. Maka jangan pernah lisan kita ini letih untuk bersolawat kepada Nabi, mendoakan Rasul, mendoakan para ulama kita, para pejuang kita, orang tua kita. Kalau nggak bisa mendoakan para Nabi dan Rasul, para pejuang kemerdekaan, para tokoh-tokoh kemerdekaan, minimal kita doakan orang tua kita. Apalagi Indonesia ini sudah merdeka berapa tahun Bapak Ibu sekalian? Mau 70? Mau 78 kan? Mau 78 kan? Sudah 78 kita mau merdeka. Dan kemerdekaan bangsa kita ini itu melalui para kiai, para alim ulama, para santri. Jika kita lihat tokoh-tokoh kemerdekaan kita, semuanya muslim. Semuanya muslim, saya katakan. Bahkan saking orang itu pengen menutupi sejarah. Kapiten Patimura, tahu nggih Kapiten Patimura? Tokoh kemerdekaan Ambon. Ketika ditanya siapa nama asli Kapiten Patimura, namanya sinten? Thomas Matulesi. Padahal namanya bukan Thomas Matulesi. Kalau jenengan nggak percaya, silahkan tanya orang-orang Ambon. Namanya itu Muhammad. Namanya Muhammad Matulesi. Matulesi itu marga. Marga itu karena mungkin orang tuanya, misalnya Pak Matulesi. Ya nggak masalah kan, namanya Matulesi, selama tidak mengandung kesyirikan atau menyekutukan Allah, dan maknanya baik, nggak masalah. Selamat nggak masalah, nggak harus nama Arab. Namanya itu Muhammad. Lah Muhammad itu kira-kira pertanyaan Islam atau non-Islam? Ini jelas Islam. Muhammad. Nggak ada orang namanya Muhammad kemudian misalnya non-Muslim. Enggak. Kalau Yusuf masih mungkin. Musa masih mungkin non-Muslim. Tapi kalau Muhammad nggak mungkin.
Bahkan saya sudah cross check kepada teman-teman orang-orang Ambon. Namanya siapa? Di sana itu Muhammad Matulesi. Di sejarah kita Thomas Matulesi. Silahkan cek bangsa kita ini Pangeran Diponegoro. Bukan hanya sekadar pangeran, beliau kiai. Seorang santri. Kemudian siapa lagi? Raden Ajeng Kartini, itu santri, silahkan cek. Raden Ajeng Kartini itu muridnya Kiai Soleh Dalat, orang pertama yang membuat tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Raden Ajeng Kartini, di fotonya nggak jilbaban, padahal jilbaban, santri. Di sejarahnya dikatakan memperjuangkan emansipasi perempuan, tapi sama pejuang emansipasi disalahartikan. Padahal tujuannya Raden Ajeng Kartini agar perempuan itu setara dengan laki-laki dalam pendidikan. Nggak masalah, karena zaman dulu perempuan itu dikekang, nggak boleh belajar. Ya perempuan juga harus pintar, perempuan juga harus punya skill. Itu yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Tapi oleh para orang-orang zaman sekarang, pejuang emansipasi, disetarakan. Padahal mau sampai kapanpun, laki-laki dengan perempuan itu nggak akan pernah sama. Lawang asalnya saja sudah beda, bagaimana mau sama? Maka orang-orang orientalis, orang-orang liberal itu berusaha agar masyarakat kita ini lupa dengan jati diri bangsa kita. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Ala kulihal, jangan pernah kita lisan kita ini letih untuk mendoakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Banyak orang yang berbuat baik kepada kita, baik orang tersebut itu mau menyebutkan namanya atau tidak mau disebutkan. Banyak. Kita nggak mungkin bisa sesukses ini kalau tidak ada orang dalam. Orang dalam itu berpotensi. Orang dalam kita, orang tua kita, orang terdekat kita yang mendoakan kita, apalagi ibu kita. Ibu itu nggak pernah letih mendoakan kebaikan untuk anaknya. Maka jangan pernah pula kita letih untuk mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.